Halo Sobat Susped, sekarang rasanya sudah tak asing lagi dengan yang namanya internet. Semua orang bahkan seperti menggenggam dunia di tangannya. Kenapa bisa begitu? Apa mungkin karena jaringan internet yang ada di telepon genggamnya? Atau karena memang sekarang eranya digital ya? Jadi kita tak perlu keluar rumah lagi untuk sekadar mengisi kekosongan perut. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ayo klik tombol subscribe-nya dulu ya Sobat Susped. Terima kasih. Kehadiran internet. Kehadiran internet mengubah segalanya. Berkat internet, kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang mungkin belum pernah kita temui secara nyata dari belahan dunia yang belum pernah kita kunjungi sekalipun. Hebat bukan Sobat Susped? Tapi tahukah kamu siapa penemu internet? Oke, mari kita bahas penemu internet. Jauh sebelum teknologi hadir untuk membangun internet, sudah banyak ilmuwan yang mengantisipasi kehadiran jaringan luas yang menghubungkan orang-orang. Nikola Tesla menyebutnya sebagai World Rail System pada awal tahun 1900-an. Kemudian hadir Paul Otlet dan Venus Farbus yang memahami sistem penyimpanan buku dan media yang dapat ditelusuri dan dimekanisasi pada tahun 1930-an dan 1940-an. Namun, skema praktis pertama untuk internet baru mulai hadir pada tahun 1960-an ketika JCR Leader mempopulerkan gagasan jaringan antar galaksi komputer. Tak lama kemudian, ilmuwan komputer mengembangkan konsep paket switching, sebuah metode untuk mentransmisikan data elektronik secara efektif yang kemudian menjadi salah satu blok bangunan utama internet. Bang Susped, apaan tuh konsep paket switching? Paket switching itu merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Maksudnya adalah data tidak dikirim melalui satu jalur khusus tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Jadi begitu. Opera, prototipe internet pertama yang bisa diterapkan ditemukan pada tahun 1969 yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Melalui proyek lembaga Opera, berhasil mengembangkan jaringan yang dinamakan Advanced Research Project Agency Network atau disingkat ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Bang Susped, apaan tuh? Apaan Cil? Apra. Apra itu merupakan singkatan Angkatan Perang Ratu Adil, tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Spesial Tupen pada tanggal 9 Januari 1949. Gitu Cil. Oh begitu ya Bang Susped. Ya kurang lebihnya seperti itulah Cil. Terus Bang Susped, kalau ARPANET itu apa? ARPANET itu adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP atau IP. Kedua teknologi tersebut menjadi pondasi teknis dari internet Cil. Jadi ARPANET itu didirikan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Begitu Cil. Oh begitu ya Bang Susped. Terus TCP atau apa tadi? IP itu apa? Aduh, bocil. Jadi, TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol yang merupakan sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan internet, akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Gampangnya seperti kirim pesan ke doi lah Cil. Baru tahu aku Bang. Sayangnya nggak perlu nanya doi ya Bang. Soalnya doi mah nggak pernah nanggap kita. Aduh, udah. Kita lanjut lagi Cil. Masih kecil juga.
Tujuan awal Tentara APRA. Tujuan awal dibangunnya proyek itu untuk keperluan militer. Mereka membuat jaringan itu bertujuan untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Melalui sistem pertahanan Departemen Amerika Serikat, mereka menyebar jaringan komputer itu di area yang dianggapnya vital. Juga untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Hebat sekali ya Sobat Sosmed. Situs ARPANET. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. Semua membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Kontribusi Indonesia terhadap Internet. Indonesia merupakan negara yang sangat berkontribusi terhadap internet. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki pengguna internet sebanyak 200 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 27 juta atau 16% dibanding tahun sebelumnya. Sementara penetrasi internet mencapai 73,7% hingga Januari lalu. Bisa kita lihat di gambar ini. Peringkat pertama media yang paling digemari yaitu YouTube, dan peringkat kedua adalah WhatsApp. Di peringkat ketiga ada Instagram. Posisi ketiga Instagram naik ke peringkat ketiga dengan menggusur Facebook ke posisi keempat. Aplikasi video pendek TikTok serta perpesanan Telegram menunjukkan kenaikan paling pesat pada tahun 2020 lalu. Semoga kedepannya kita bisa lebih memanfaatkan internet ya Sobat Sosmed, tentunya dengan hal-hal yang positif, bukan begitu Cil? Setuju Bang Sosmed. Oh ya, buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Sosiopedia. Oke teman-teman, dadah! Wah, Bocil ini sudah mulai pintar ya. Terima kasih Bocil.